بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا صدق الله العلي العظيم أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, setelah kita membaca doa bersama di hari yang mulia ini, kita akan teruskan kajian tafsir rutin kita di hari ini. Pada pertemuan yang lalu kita bicarakan bagaimana kita harus lebih fokus, lebih perhatian untuk agar diterima amal kita daripada sekedar hanya beramal. Karena amalan yang kita lakukan ini ada yang diterima oleh Allah dan ada yang ditolak sebagaimana yang kita kaji pada pertemuan yang lalu. Adapun yang kita ingin kaji hari ini dengan beberapa ayat dan riwayat ialah bagaimana kita ingin menjadikan amal perbuatan kita itu tetap kekal bersama kita. Kedua, bagaimana supaya amal-amal perbuatan kita yang kita lakukan itu pahalanya tetap mengalir walaupun kita telah wafat dan telah mati. Karena kita ketahui bahwa kehidupan kita ini hanyalah sementara. Dan alam dan seluruh jagat ini adalah pasti akan habis dan sirna. Allah berfirman, "Kullu man 'alaiha fan." Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bahwa segala sesuatu yang melata di bumi, bahkan yang di alam ini semua, segala jagat dan wujud ini pasti akan sirna dan fana, dan tiada yang kekal kecuali hanya Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu akan habis dan sirna, dan memang Allah ciptakan alam ini untuk begitu, bukan untuk abadi. Dan semua yang ada pada kita, apapun bentuknya, semuanya akan habis dan sirna. Allah berfirman, "Ma'indakum yanfadu, wa ma'indallahi baq." Apa yang ada pada kalian akan habis, akan selesai dan sirna. Dan yang ada di sisi Allah akan kekal abadi. Bangunan terkokoh apapun, kekuatan apapun yang dimiliki seseorang, semua itu pada akhirnya adalah melemah dan hancur, dan tidak ada yang tinggal kecuali hanya Allah Azza wa Jal. Apabila kita mengetahui hal ini dan harus kita yakini dan itu yang kita saksikan, tiada sesuatu yang kekal, maka kita yang hidup sementara, yang pasti pun akan sirna dan habis, kita harus cari sesuatu bagaimana supaya yang kita miliki ini akan tetap kekal abadi, tidak akan habis saat kita habis. Sementara bagaimana cara kita untuk menjadikan sesuatu yang ada pada kita ini, harta, segala amalan dan semuanya tetap kekal supaya tidak hancur dan binasa sebagaimana yang lainnya. Al-Quran menjelaskan kepada kita setelah kita fahami bahwa
tidak ada yang kekal kecuali hanyalah Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalal wal ikram. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, la ilaha illa hu, kullu syai'in halikun illa wajhah, lahul hukmu wa ilaihi turja'un." Apabila segala sesuatu akan sirna, fana, apabila semua yang kita miliki akan selesai habis semuanya, dan yang tidak ada tersisa kecuali apa yang ada di sisi Allah. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Selagi segala sesuatu akan sirna dan fana dan tidak ada yang tersisa kecuali yang hanya bersama Allah dan di sisi Allah, maka supaya amal dan apa yang kita miliki tetap abadi, maka hendaklah kita serahkan semua kehidupan kita dan semua yang kita miliki hanya kepada zat yang kekal abadi. Sehingga kita dengan Allah, di jalan Allah, untuk Allah, melakukan sesuatu hanya untuk Allah, agar kemudian semua itu menjadi fima indallah, yang ada di sisi Allah, karena yang ada di sisinya wa ma indallahi baq. Dan segala sesuatu yang kita hubungkan, kita titipkan kepada zat yang abadi kekal selamanya, semua itu akan kekal. Karena itu amal-amal soleh kekal abadi di sisi Allah. Karena itu para syuhada ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, tetap kekal bahkan hidup. Bahkan kita menganggap mereka mati pun dilarang oleh Al-Quran. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kenapa? Karena mereka nisbatkan amal perbuatan mereka, mereka lakukan untuk Allah, maka akan kekal dengan kekekalan Allah. Para mujahidin, para ulama-ulama yang saleh di jalan Allah, mereka akan kekal. Bahkan Imam Ali bukan cuma kekal kelak di alam itu. Imam Ali menjelaskan bahwa khuzanul amwal, para pengumpul harta yang lupa Allah, mereka itu telah amwat wahum ahya, mereka sudah dianggap mati selagi masih hidup mereka. Sementara kemudian beliau meneruskan, wal ulama'u baquna ma baqiyad dahr. Ulama itu akan kekal sebagaimana kekalnya masa. Beliau mengatakan a'yanuhum mafqudah, jasad-jasad mereka mungkin tidak ada. Wa amthaluhum fil qulubi mawjudah, tapi mereka tetap ada. Karena apa? Karena mereka menisbatkan semua yang ada pada mereka kepada zat Allah yang maha kekal abadi, maka akan kekal. Karena itu perlu kita mencari tempat untuk menyerahkan semua yang mahal dari diri kita, harta kita, ilmu kita, waktu kita. Kita serahkan kepada tempat yang tidak pernah akan sirna dan selamanya dijaga, sekecil apapun atau sebesar apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bagaimana supaya tetap kekal? Kita serahkan kepada yang maha kekal. Dengan kita selalu usaha dengan semua kemampuan kita, bahwa apa yang kita lakukan di jalan Allah, apa yang kita miliki untuk berkhidmat kepada sesama hamba Allah, dan semua yang kita miliki, harta, waktu, kekuatan dan semuanya, kita gunakan untuk meraih kerelaan Allah. Dan apabila ini yang kita lakukan, maka itu berarti sedang ada di sisi Allah. Dan yang di sisi Allah, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada pada sisi kalian akan habis, dan yang di sisi Allah akan kekal abadi. Dan yang di sisi Allah cuman bukan kekal dan tetap yang terbaik. Saat Allah ingin menjelaskan, akan ada beberapa ayat Al-Quran, saya akan lewat beberapa, satu atau dua. Saat Allah ingin menjelaskan yang di sisi Allah lah yang terbaik untuk kalian, yang kekal. Allah saat menjelaskan ini, Allah sebutkan dulu dalam beberapa yang diberi mukaddimah bahwa semua kenikmatan dunia yang kalian miliki hanyalah sementara, yang kekal hanya di sisi Allah. Coba akan saya baca begini beberapa ayat. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha.
Apapun yang Allah berikan yang diberikan Allah kepada kalian itu semua hanyalah hiasan dunia, kenikmatan dunia. Terus apa Allah sebutkan? Wa ma 'indallahi khairun wa abqa afala ta'qilun. Dan yang ada di sisi Allah adalah yang lebih baik dan lebih kekal. Tidakkah kalian mikirkan? Artinya, tidakkah kalian berpikir bahwa semua yang ada pada tangan kalian, yang ada pada diri kalian, apapun bentuk kenikmatan ini cuma hiasan dan akan sirna, yang di sisi Allah akan lebih baik dan lebih kekal. Karena itu Allah ingin menjelaskan kepada kita, jadikan semua yang kalian miliki akan kekal. Kapan? Saat kita serahkan kepada Zat yang Maha Kekal. Tadi itu dalam surat Al-Qasas. Ayat lain Syura. Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya. Apapun yang diberikan untuk pada kalian, semua itu hanyalah kenikmatan dunia sementara. Terus wa ma 'indallahi khairun wa abqa. Yang ada di sisi Allah lebih baik, lebih kekal. Tapi untuk siapa? Allah teruskan ayatnya. Lilladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Kepada orang-orang yang beriman dan mereka hanya bertawakal kepada Allah. Ayat-ayat semacam ini ingin memberikan kepada kita penjelasan bahwa jangan sampai dibuang sia-sia apa yang kita miliki dari Allah. Seluruh kenikmatan ini mampu kita jadikan tetap abadi, tetap bersama kita. Kapan? Saat kita lakukan untuk meraih kerelahannya dan di jalannya dan atas nama Allah akan kekal dalam titipan Allah. Karena itu dalam Al-Quran ini Allah sebutkan 2 kali al-baqiyatus salihat. Sesuatu yang kekal, amal-amal saleh yang kekal. Dalam surat Kahfi maupun dalam surat Maryam. Dalam surat Kahfi Allah berfirman, yang saya baca tadi, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta, anak lelaki, semua itu hiasan dunia. Tetapi kemudian wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Sementara kata Allah, al-baqiyatus salihat, amal-amal saleh kalian yang kekal itu adalah yang terbaik kelak pahalanya dan yang terbaik apa yang pernah kalian inginkan, yang kalian angan-angan, semua akan terjadi di situ. Terindah. Itu dalam surat Kahfi. Surat Maryam, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun maradda. Terbaik pahalanya dan terbaik akibatnya. Tetap saat Allah berbicara sesuatu yang kekal dari amal soleh kita, selalu didahului dengan yang kalian miliki. Nikmat apapun cuman sementara dan hanya hiasan. Karena itu jadikan fokus untuk tetap titipkan. Karena itu pernah dan sering kita baca ayat ini bahwa Al-Quran mengajarkan pada kita nikmati kenikmatan dunia. Tetapi itu nomor 2. Pertama, jadikan semua nikmat ini fokusnya untuk akhirat. Wabtaghi fima atakallah ad-daral akhirah. Baru wala tansa nasibaka minad dunya. Jadikan semua yang ada pada kalian untuk akhirat. Walaupun jangan kamu melupakan untuk menikmati dunia. Datangnya kedua, artinya fokus ke sana. Kenapa? Kalau kita titip ke sana, kita lakukan hanya untuk Allah. Yang di sisi Allah akan kekal. Yang tidak di sisi Allah akan habis. Karena itu kita harus usaha supaya kita punya al-baqiyatus salihat. Amalan-amalan yang kekal. Apakah al-baqiyatus salihat? Al-baqiyatus salihat semua amalan persoleh. Amal perbuatan kita, tutur kata kita, ucapan kita, perilaku kita. Semua yang kita lakukan ini adalah yang baik dalam jalan Allah. Dalam ketentuan syariatnya kita lakukan untuk Allah. Semua itu adalah disebut baqiyatus salihat. Dan kelak kita akan mendapatkan baqiyat yang kita lakukan ini khairun thawaba dan khairun maradda. Lebih baik pahalanya, dilipat-lipat oleh Allah, dilipat gandakan. Walaupun dalam beberapa riwayat Rasulullah pernah menyebutkan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagian dari baqiyatus salihat.
Arti pertama, mutlak al-baqiyatus salihat, seluruh amal saleh yang kita lakukan untuk Allah dan itu tetap akan kekal di sisi Allah. Tapi ada riwayat menyebutkan Rasulullah pernah mengambilkan, ambillah persiapan kalian. Seperti beliau mengatakan, pakai baju perang kalian. Para sahabat tanya, apakah ada musuh ya Rasul? Tidak, tapi persiapkan untuk membentengi kalian dari neraka. Dengan apa? Rasulullah kemudian menyebutkan 4 kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian beliau mengatakan ini adalah al-baqiyatus salihat yang kelak saat kalian dibangkitkan di hadapan Allah, ini semua akan mengawal kalian dari depan dan dari belakang, termasuk al-baqiyatus salihat. Dan Imam Shadiq juga disebutkan ketika ditanya ma al-baqiyatus salihat hiya salah fahfadhuha, dia adalah salat yang diwajibkan oleh Allah ini, maka jagalah. Dalam riwayat lain Imam Ja'far pun mengatakan kalau dunia zinatul hayatid dunya itu harta dan anak dan semuanya, maka zinatul akhirah 8 rakaat fil lail. Dan kalau anak harta itu hiasan dunia, hiasan akhirat, kata Imam Baqir 8 rakaat kita salat di waktu malam. Kemudian beliau mengatakan wahiyal baqiyatus salihat, artinya baqiyatus salihat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar. Al-baqiyatus salihat salat yang kita jaga, salat 5 waktu ini. Al-baqiyatus salihat bangun malam. Dan Imam Ja'far pun pernah berkata kepada salah satu muridnya, la tasghiranna mawaddatana, jangan kamu anggap kecil mencintai kami keluarga Muhammad, fa innaha minal baqiyatis salihat, karena itu termasuk al-baqiyatus salihat. Karena itu semua amal saleh yang kita lakukan adalah disebut al-baqiyatus salihat, akan kekal. Kapan? Saat kita lakukan untuk Allah dan mengharap kerelaan Allah. Karena pada pertemuan yang lalu telah kita bicarakan bagaimana banyaknya amal perbuatan yang gugur karena kita lakukan bukan untuk Allah. Saat Allah membicarakan kita al-baqiyatus salihat, sering dalam ayat-ayat yang saya baca dua-duanya tadi selalu membicarakan masalah kenikmatan dunia, harta, anak dan semuanya. Karena itu ada riwayat dari Imam Ali supaya kita bisa memahami bahwa silahkan kita memperlakukan apa dengan harta dan anak kita dan semua yang kita miliki, tapi jangan pernah kita melupakan amal saleh baqiyah yang kelak akan menyelamatkan kita. Imam Ali beliau dalam salah satu ungkapnya beliau mengatakan begini, Ibnu Adam idza kana fi akhir yaumin min ayyamid dunya wa awwalu yaumin min ayyamil akhirah. Anak Adam itu pada akhir kehidupannya, di akhir dunia, menjelang mau mati, menjelang akhir mau masuk di alam yang lain, di akhir kehidupannya muthila lahu maluhu wa waladuhu wa amaluh, akan dinampakkan di hadapan dia 3 ini, hartanya, anaknya dan amal perbuatannya di akhir hayatnya, kata Imam Ali. Sudah menjelang mati terakhir nampak 3 ini. Kemudian apa? Fayaltafitu ila malih, maka si orang yang akan meninggalkan dunia dalam sakaraat melihat harta, melihat kepada hartanya. Fayaltafit ila malih, kemudian dia berkata, wallahi inni kuntu alaika harisan syahihan famali indak. Hei harta, dulu aku ini kikir tamak untuk menjaga kamu, untuk mendapatkan kamu. Sekarang di akhirku ini aku akan kau berikan apa kepadaku, wahai hartaku? Famali indak, apa yang akan kau berikan sekarang kepadaku? Fayaqulu khudh minni kafanak, ambil saja dariku kafanmu, cukup, itu hartamu. Aku kuntu syahihan harisan, aku semua tamak, usaha semua untukmu harta. Sekarang kamu akan balas apa? Kamu akan berikan apa kepadaku? Fakhudh minni kafanak, ambil saja kafan ini. Fayaltafitu ila waladih, dia menoleh anaknya. Fayaqul wallahi inni kuntu lakum muhibba wa inni kuntu alaikum muhamiya. Demi Allah aku dulu mencintai kalian, menjaga kalian. Muhami. Terus kuntu alaikum muhamiya famadza li indak.
Sekarang apa yang akan kamu berikan padaku di akhir ini? Fayaqulun, anak-anaknya berkata, nu'addika ila hufratik wa nuwarik. Kami antar kamu ke kuburanmu dan kami tutup dengan. Ada yang tidur keluarga kita di kuburan kita? Tidak, ada yang antar pulang. Jawaban harta, aku akan cuma bisa memberikan kafan kepadamu. Jawabanku anak-anak itu, aku cuma mampu mengantarkan kamu ke liang kubur, aku kubur kamu dan aku tutupi dengan tanah ini dan selesai. Fayaltafitu ila amali, kemudian dia menoleh kepada amalnya. Fayaqul wallahi inni kuntu fika lazahida. Aku dulu ini selalu meremehkan kamu amal. Wa in kunta alayya la thaqila, kamu ini bagiku berat aku untuk beramal ini. Aku zahid artinya enggak terlalu senang melakukannya, kadang-kadang cuma aku berat bagimu. Engkau ini berat bagiku wahai amal. Terus famadha indak? Kira-kira sekarang aku sudah tahu, aku dulu berat melakukan kamu dengan berat. Aku merasa tidak enak, zahid sangat. Kalau ada waktu pun yang paling sedikit aku lakukan, yang lainnya untuk lain. Sekarang di akhir kehidupanku, engkau akan memberikan aku apa? Imam Ali meneruskan, fayaqulu, amal itu berkata, ana qarinuka fi qabrik. Aku akan menjadi kawanmu di kuburanmu. Wa yauma nasyrik, kawanmu saat kamu dibangkit. Hatta u'radu ana wa anta ala rabbik. Sampai kelak aku dan kamu sama-sama kita dihadapkan kepada Tuhanmu. Idzan amal itu yang akan mengkekalkan kita untuk bersama kita. Karena itu Imam Ali pernah menyebutkan dalam salah satu ungkapannya beliau mengatakan begini, la budda laka min rafiqin fi qabrik. Kamu itu pasti memerlukan sahabat pendamping di kuburanmu. La budda laka min rafiqin fi qabrik. Kamu sangat pasti kamu akan memerlukan pendamping rafiq di kuburanmu. Terus apa kata Imam Ali? Faj'alhu hasanal wajhi tayyibar rih wa huwal amalus salih. Maka jadikan pendampingmu itu yang tampan wajahnya, bau harum baunya, dan itulah amal saleh. Yang lainnya harta cuman kafan yang kita bawa. Orang-orang yang kita cinta ini cuman mengantarkan kita dan yang akan mendampingi kita adalah amal. Karena itu kita perlu mencari sesuatu yang tetap bersama kita kapanpun kita, yaitu al-amalus saleh. Nanti di hari kalau di dalam kuburan itu, karena itu Imam Rasulullah pun pernah menjelaskan bahwa yang mengikuti mayit itu cuma 3, yang kembali 2, yang 1 tinggal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yattabi'ul mayyitu thalatha. Saat mayit dibawa itu ada 3 yang mengikuti. Fayarji'u itsnan wa yabqa wahid. Yang 2 akan kembali, yang 1 tinggal. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluh, kata Rasulullah. Yang akan ikut mengantarkan jenazah ini adalah keluarganya, hartanya, amal perbuatannya. Fayarji'u ahluhu wa maluh, dan hartanya, keluarganya semua akan kembali. Wa yabqa amaluh. Yang sisa hanyalah amal. Apa artinya amal? Yang mendampingi. Karena itu kemudian kita harus menjadikan kehidupan kita yang kita miliki ini, kita harus jadikan sesuatu kekal bersama kita, yaitu amal saleh. Akan kekal saat kita di kuburan, akan kekal saat kita dibangkitkan. Seperti mana jawaban amal tadi, amalan itu akan mendampingi kita. Katanya amal, aku bersamamu, kawanmu di kuburanmu, bersamamu, kawanmu saat kamu dibangkit, dan akan bersamamu saat sama-sama kita menghadap kepada Allah. Kita pikirkan bagaimana apa yang kita diberi oleh Allah dari kenikmatan ini tetap akan kekal dengan kita, dengan cara kita lakukan untuk beramal. Harta, waktu, dan semuanya kita lakukan beramal. Ini 1. Kedua, bagaimana supaya amal perbuatan kita yang kita lakukan saat kita hidup ini bukan cuma tetap akan ada, tetapi setelah kita mati pun akan tetap bertambah pahalanya. Gak pernah berhenti. Rasul pernah memberikan jawaban pada kita itu dengan sabdanya sallallahu alaihi wa alihi, idza mata ibnu adam inqata'a anhu amaluhu illa min 3.
Kalau anak Anda ini mati, seluruh amalnya terputus, sudah habis. Ada di sisi Allah, iya, tapi terputus, selesai. Kecuali 3. Artinya kalau kita ingin walaupun kita telah mati, tetap akan berkembang pahala kita, tetap gak pernah terputus. Kata Rasulullah ada 3. Pertama, sedekah jariyah. Kita punya sedekah yang terus mengalir. Kita entah itu membangunkan musala, entah memberikan, menggali sumur untuk orang yang enggak punya air, atau kita wakafkan sesuatu, ini tetap selagi dipakai, tetap mendapat pahalanya. Kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang memberi manfaat. Orang yang sudah mati, ilmunya masih dipraktekkan, digunakan, semua tetap mendapatkan pahala. Artinya apa? Kita bukan harus ingin mencari pahala, bukan cuman kalau kita berilmu. Kita saat memberi contoh, memberitahu kebaikan, kemudian kebaikan itu dilakukan oleh orang, selagi kebaikan itu dilakukan oleh orang, tetap kita di kuburan mendapatkan pahala. Rasulullah pernah menggambarkan tidak dikurangi pahalanya sama sekali dari yang melakukan, dan dia mendapatkan seperti yang melakukan. Ada orang ngemis, orang peminta datang masuk masjid Rasulullah minta, nggak ada yang menoleh pertamanya. Kemudian ada salah satu orang bangun memberikan. Setelah ada orang satu ini memberi, yang lainnya semua ikut memberi. Kemudian Rasulullah setelah melihat ini, beliau bersabda, man stanna sunnah hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang mengikuti orang ini, artinya siapa yang memberikan tauladan dan contoh kebaikan, kemudian kebaikan itu dilakukan oleh orang lain, maka dia mendapatkan juga pahala yang dilakukan orang lain itu tanpa mengurangi pahala orang-orang yang melakukan itu. Kalau itu kemudian kita mengajarkan sesuatu, menyampaikan setelah kita wafat, setelah mati, tetap mengalir pahala itu. Sedekah jariyah atau ilmu yang memberi manfaat. Sebaliknya yang harus kita takuti, kalau kita mengajari kejelekan, maka setiap orang melakukan kejelekan itu kita tetap dapat dosanya, wa na'udzubillah. Karena itu jangan terlalu sering kita mau tampil dalam semua urusan yang kita nggak tahu, mungkin kita akhirnya salah. Kalau kita salah diikuti orang, dan setiap orang mengikuti melakukan kesalahan dan kejelekan itu. Ada kan orang memberi nasihat, jangan kamu takut. Kalau kamu kerja jangan terlalu jujur, sedikit-sedikit agak begini. Ini mengajarkan kejelekan. Ketika diikuti, ini dia akan sudah mati pun tetap mendapat transferan dosa. Karena dia melakukan kejelekan atas pelajaran dan ini. Karena itu Islam mengajarkan, qul khairan litaghnam, uskut litaslam. Kamu berkatalah yang baik untuk meraih kebaikan, keuntungan, atau diem supaya kamu selamat. Banyak kita sok mengajari orang dengan cara yang salah segala macam, kemudian diikuti orang kesalahan itu, wa na'udzubillah. Apa amalan yang tetap berjalan pahalanya walaupun setelah kita mati? Kata Rasulullah, sedekah jariyah, ilmu yang manfaat. Dan ketiga, waladun salih yad'ulah, anak saleh yang berdoa untuk orang tuanya. Karena itu kita perlu mempersiapkan orang anak-anak kita yang akan mendoakan kita. Orang tua itu punya anak, dengan susah payah dia mendidik dan semuanya tujuan satu, untuk kelak kalau dia sudah mati masih ada yang mentransfer pahala dari doa-doa amalan anaknya atau sedekah yang anaknya lakukan untuk orang tuanya. Karena itu kita dalam kehidupan ini kita juga perlu melatih di rumah tangga kita. Kita bacakan doa untuk orang-orang tua kita di hadapan anak-anak kita, supaya terlatih saat kita wafat pun mereka tetap akan mendoakan orang tuanya. Doa orang. Bahkan dalam riwayat, pernah diriwayatkan dalam riwayat, ada orang disiksa kuburannya, kemudian setelah itu diselesaikan kuburannya, diampuni oleh Allah. Ketika ini Nabi yang cerita. Ada dua riwayat Nabi Isa yang pernah menceritakan, dua juga dari Sayyidil Wujud Muhammad. Ketika ditanya kenapa kemudian anak ini, orang ini mendapat doa dari anaknya. Bahkan dalam riwayat lagi, anak kecilnya, anak yang orang mati ini baru belajar bismillah dan dia membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah dalam riwayat itu, aku malu menyiksa ayahnya sementara anaknya menyebut namaku yang teragung, bismillahirrahmanirrahim. Sedekah jariyah, ilmun yuntafa' bih,
wa waladun salihun yad'ulah. Jangan sampai, ada satu cerita pernah saya baca, ada seorang budak ikut majikannya orang kaya. Setiap hari dia mendengarkan majikannya berkata pada anaknya, anakku, nanti kalau aku mati sebagian hartaku kau wakafkan ke sini. Anakku, nanti kalau saya mati, terus menasihati kalau dia mati supaya disisahkan untuk anak yatim, sisahkan untuk ini. Dia mendengar sang budak ini. Suatu hari sang majikan ini berkata pada budaknya, antarkan aku pergi ke tempat masjid yang gelap suatu malam sebelum subuh ini, dan bawakan obor api ini, lampu supaya aku bisa lihat jalan. Sama budaknya, selalu budaknya belakang membawa obor itu, tapi di belakang, nggak mau di depannya. Baru depannya balik ke belakang lagi, agak jauh. Sang majikan marah, di depan supaya saya nampak. Baru kembali lagi. Ketiga kalinya dia marah. Kemudian, maaf, aku selalu mendengar kamu kalau selalu berkata kalau sudah mati nanti aku berikan. Kenapa enggak semasa kamu hidup supaya kamu amalkan jariah, supaya menjadi terang benderang dalam jalanmu yang benar. Kita kan sering nanti kalau mati saya wakafkan. Belum tentu yang kalau kita mati anak ahli waris kita melakukan. Dalam masa hidup kita lakukan semua amal jariah itu supaya nampak. Boleh, memang kita dianjurkan wasiat-wasiat yang baik dari harta kita, iya. Tapi selagi kita mampu lakukan dalam masa kita hidup. Sedekah jariyah, ilmu yang manfaat. Anak saleh yang berdoa akan menjadikan seluruh pahala kita tidak pernah akan habis, akan mengalir, mendapat terus. Dan khususnya kalau ilmu mengajarkan sesuatu sunnah hasanah. Dan karena itu harus kita takuti, jangan pernah kita mengajari orang kejelekan, walaupun mungkin dengan bergurau. Kalau kemudian diikuti kejelekan itu, kita mendapat dosa. Wa na'udzubillah. Dan tidak ada bertentangannya dengan wala taziru waziratun wizra ukhra, karena yang dilakukan orang itu atas perbuatan ungkapanmu atau saat kamu mengajarkan, dan itu perbuatanmu sendiri. Karena ini ada dua kajian hari ini. Bagaimana supaya tetap yang kita miliki kekal dengan kita lakukan amal saleh, dan bagaimana supaya kita walaupun telah wafat tetap mengalir pahala itu dengan hal sedekah. Ada riwayat, ada yang 6 dengan Quran yang kita baca dengan apa? Tapi arti dari beberapa riwayat itu cuma mengalir pada 3 ini. Karena ada riwayat yang mengatakan orang menggali sumur akan kekal, orang menanam pohon akan kekal pahalanya kata Rasulullah. Tapi semua itu dalam sedekah jariyah. Dari kajian ini ingin kita akhiri bahwa yang ada pada kita ini belum tentu milik kita. Kalau kita ingin jadikan milik kita kekal adalah kita keluarkan. Kita lakukan baru kekal. Karena itu ketika orang memiliki harta, contoh orang punya uang 100.000, yang 50 dia kasihkan orang untuk membantu orang. Pertama saat dia bantukan orang, sepertinya di kantongnya tinggal 50, tapi kenyataannya sekarang dia punya 550, karena 50 yang dikasihkan orang itu telah menjadi 500. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Ini pertama. Kedua, 50 yang saya sisakan belum tentu milik saya. Bisa maaf saya saya buat makan dan cuman hasilnya keluar apa yang saya keluarkan setelah makan itu, atau dicuri orang milik orang lain, atau setelah itu saya mati milik ahli warisan. Yang pasti milik kita adalah yang sudah kita keluarkan untuk Allah dan di jalan Allah, dan itu al-baqiyatus shalihat. Itu kelak yang bersama kita kekal, yang masih ada pada kita belum ada. Nah itu katanya Rasulullah pernah menyembelih kambing, kemudian berkata pada salah satu istrinya, bagikan ini, sisakan sedikit, bagikan, dan jangan lupa berikan dulu kepada kawan-kawan Khadijah. Setelah Rasulullah keluar kembali, Rasul tanya mereka, istrinya berkata, sisa ini ya Rasulullah, yang lainnya sudah kita bagi. Kata Rasulullah, yang kamu bagi itu milik kita, ini yang belum tentu milik kita. Yang sudah kita keluarkan itu pasti milik kita. Karena itu kita usaha supaya kita selalu yang kita miliki akan kekal abadi bersama kita dengan kita lakukan untuk al-baqiyatus shalihat, beramal saleh. Dan kita juga usaha supaya kalau kita telah wafat pun
tetap pahala-pahala kita tetap akan mengalir dengan cara kita punya sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, dan anak saleh yang mendoakan kita. Mudah-mudahan kita tidak pernah terputus pahala kita sampai kita mendapatkan yang terbaik di sisi Allah. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.